Syamsul Emi bertemu Bupati Cilacap bahas transisi pemerintahan dan program prioritas. Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih, Syamsul Aulia Rahman dan Emi Amalia Fatma Surya, mengadakan pertemuan penting dengan penjabat Bupati Cilacap, M. Arif Irwanto beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Ruang Gadri, Pendapa Wijaya Kusuma Cilacap, pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Pertemuan ini juga dihadiri para pimpinan partai koalisi dan tim pemenangan Syamsul Emi di Pilkada 2024. Pertemuan ini membahas masa transisi pemerintahan Kabupaten Cilacap yang akan segera dipimpin oleh Bupati terpilih, sekaligus menyinkronkan visi misi pemerintahan ke depan dengan program yang telah berjalan. Visi misi Syamsul Emi untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030 akan disinkronkan dengan anggaran 2025 yang sudah berjalan serta perencanaan di tahun 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik dalam memulai masa transisi pemerintahan di Kabupaten Cilacap, di mana berbagai program strategis dapat dilanjutkan dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. Ini saya dapat kunjungan tamu tim dari Pak Syamsul dengan Bu Ami, dengan rombongannya. Ini namanya program dalam etika pemerintahan disebut dengan transisi pemerintahan. Jadi membangun etika yang baik, bahwa pemerintahan itu harus berjalan smooth, artinya tidak perlu ada masalah. Nah, apa-apa yang sudah saya lakukan, target 6 bulan ini nanti sampai di bulan Februari Maret, saya akan kejar targetnya. Saya juga diukur dari pimpinan saya, Pak Gubernur, sama dari Kemendagri, dievaluasi sehingga target-target terpenuhi. Nah, sekarang target-target yang dilakukan berkaitan dengan masalah kemiskinan, stunting, infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, dalamnya ada macam-macam, ada MCP, ada macam-macam ya. Itu saya harus sampaikan. Jadi ibaratnya ketika saya menggunakan kendaraan, saya akan berikan ke Pak Syamsul ini kendaraannya dengan kondisi yang baik, tidak dengan rusak. Jadi proses tadi indikatornya diukur dan tata kelola pemerintahan, baik yang skornya di nasional, provinsi maupun dari kami di internal, saya berikan. Nah, beberapa nanti yang mungkin perlu disinkronkan dengan keberlanjutannya dengan programnya visi misi Pak Syamsul dengan Bu Ami. Yang mudah-mudahan nanti saat ketika pelantikan, insya Allah ya, saya ingin kepres karena ini kepresnya dari pusat bulan Maret, kemudian Pak Syamsul akan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati di sini, bisa langsung menjalankan semua tahapan yang dimasukkan dalam visi misinya tadi. Itu janji politik. Janji politik penting untuk diwujudkan karena ini adalah bagian penting dari iklim demokrasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya secara umum tadi semua kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan, mulai dari pertama data indikator, kemudian tata kelolanya, kemudian proses inovasi penanganannya, termasuk apresiasi dari beberapa pemerintahan dari provinsi dan dari pusat tadi, kemudian berkaitan dengan transisi yang perlu dilanjutkan atau mungkin perlu disesuaikan dengan visi misi. Mungkin itu. Ya. Saya pertama juga terima kasih kepada Pak PJ dan seluruh jajaran Pemda Cilacap. Hari ini saya dengan tim diundang untuk sinkronisasi program seperti yang disampaikan oleh Pak PJ. Tentunya ini sebagai wujud niat baik Pemda Cilacap dan juga Pak PJ beserta jajarannya untuk visi misi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Saya dengan Pak Ami agar ke depan bisa sinkron satu dengan anggaran 2025 yang sudah berjalan dan juga persiapan untuk merencanakan di tahun 2026. Tentunya ini kami apresiasi dengan baik. Terus yang selanjutnya, hal-hal yang sudah baik di roadmapkan oleh Pak PJ, tentunya kami berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal yang baik. Sekali lagi, kalau kami melihat tadi capaian yang dipaparkan oleh Pak PJ sudah sangat baik, penghargaan yang diraih juga sudah banyak, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan terus ke arah yang lebih baik. Dan tadi kalau melihat respon dari teman-teman ketika kami menyampaikan gambaran visi misi dan janji politik kami di bawah komando Pak PJ, diarahkan untuk semuanya dari mulai sekda sampai dengan OPD yang ada siap untuk melaksanakan program-program janji-janji visi misi di anggaran 2026 ataupun mungkin hal-hal yang bisa disesuaikan di 2025 ini. Pak Syamsul, tadi ada suara satu frekuensi, artinya yang tidak satu frekuensi siap-siap minggir. Artinya bagaimana Pak Syamsul mensikapi ini? Saya yakin semuanya bupati sama, termasuk Pak PJ bupati sama. Ketika 6 programnya Pak PJ kepala OPD-nya nggak mau sinkron, saya yakin juga Pak PJ sama. Pasti ya yang minggir yang nggak mau 6 programnya sama. Saya kan dengan Mbak Ami punya janji visi misi yang nggak mau
ke depan merealisasikan visi misi ya siap minggir saja. Sama seperti Pak PC, kita dukung 6 programnya dan teman-teman ke depan juga siap mendukung visi misi kami. Tapi frekuensinya bukan 1, 2, 3, 4 yang kemarin? Nah, pokoknya 5, kebersamaan Pancasila. Sampai mungkin prioritas Pak, mungkin Pak nanti yang pertama apa? Prioritas tentunya 100 hari pertama kita tadi mengimplementasikan program Pak PC yang baik akan kita implementasikan di 100 hari dan mana yang mungkin visi misi yang pas searah dengan program yang sudah dicanangkan oleh Pak PC. Terus yang selanjutnya tetap kita 2026 kita ingin secara bertahap, walaupun kita memang butuh anggaran 4 triliun untuk menyelesaikan infrastruktur jalan Kabupaten Cilacap supaya baik, tetapi kita berkomitmen untuk ada percepatan atau akselerasi, yaitu ke depan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden untuk ada efisiensi anggaran yang sifatnya formalitas, seremonialitas ataupun rutinitas, dan kita geser arahkan untuk lebih banyak ke infrastruktur agar capaian kita 5 tahun ke depan infrastruktur masyarakat, termasuk respon time segala permasalahan tadi, jalan yang rusak ke depan, mungkin lampu-lampu yang mati ke depan akan kita dorong lebih respon time untuk aduan dari masyarakat. Untuk mendirikan universitas di Cilacap, utamanya ya tentunya nanti mungkin fakultasnya, nah itu insya Allah nanti tentu saja minta dibantu. Persatu lagi dari tadi oleh Pak PC dipanggil satu persatu oleh Mas